True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Hari ini saya mau share hal yang mungkin simple dan sederhana. Saya ingin memulai dari satu pertanyaan. Kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Bukankah mereka ditolong dengan satu demonstrasi kuasa yang tidak pernah terjadi? Tuhan bahkan berani bertanya, tanya bangsa lain, mana ada dewa, mana ada Allah yang melepaskan umatnya seperti aku lakukan. Setuju? Tapi Ibrani 3:18 mengatakan, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka tidak masuk karena mereka tidak taat. Kenapa mereka tidak taat? Karena mereka tidak percaya. Mereka nggak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi dengan kata lain mereka tuh tidak percaya. Loh, tunggu dulu, siapa mereka? Mereka adalah orang yang lihat 10 tulah. Mereka lihat laut Tebrau dibelah. Amin. Mereka lihat mana turun dari surga. Ini bukan orang yang gak lihat mujizat. Ini bukan orang yang gak lihat pertolongan Tuhan. Ini bukan orang yang gak lihat kasih Tuhan. Tapi firman itu gak salah. Mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Mereka tidak taat karena mereka tidak percaya. Tiba-tiba saya terkejut. Kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Saya suka perkataan Tuhan yang keren. Dalam Keluaran 4 ayat 23 kalau tidak salah. Katakan kepada Firaun, Israel itu anakku. Anakku sulung. Biarkan mereka pergi untuk beribadah kepadaku. Kalau engkau nggak membiarkan anakku pergi, aku akan bunuh anakmu. Itu bukan perkataan kitab suci. Menurut saya, itu perkataan bapa yang marah, gemes, lihat anaknya diculik sama preman. Dan bapa ini keren, punya power. Dia nggak takut. Malah dia ngancam premannya itu. Kira-kira, amin. Saya bahasakan Jakarta ya. Denger ya lu. Lepasin anak gua. Lu gak lepasin anak gua kampar anakmu. Saya baca itu ketawa. Ya bangga. Wih, babe gue ini keren bener ini. Amin. Kenapa mereka gak percaya? Saya dapatkan. Karena mereka tidak punya hati anak. Mereka anak Tuhan. Tapi mereka nggak punya hati anak. Bertahun-tahun saya bagikan tentang hati Bapa. Ternyata firman Tuhan dalam Maleakhi. Hati Bapa itu mesti ketemu hati anak. Baru kasih Bapa itu menjadi daging, menjadi realita. Sebagian anak Tuhan bukan tidak dikasih Bapa. Tuhan itu udah habis-habisan. Tetapi dia butuh pijaan. Dia butuh wadah. Kasih Bapa itu butuh pijaan, butuh wadah hati anak. Kenapa mereka nggak percaya? Pertama mereka menyalahkan Musa. Lama-lama nggak tedeng aling-aling. Mereka tunjuk Tuhan. Ini gara-gara Tuhan. Jadi mereka selalu letakkan diri mereka sebagai victim, korban. Victim syndrome. Gara-gara lu. Gara-gara keadaan. Yang terakhir, gara-gara Tuhan. Mereka tidak percaya.
selalu curiga, jangan-jangan kita ini ditipu. Jangan-jangan kita ini bohongi. Kenapa? Karena mereka diperbudak 400 tahun. Jadi ini bicara pengalaman masa lalu. Karena mereka melihat generasi demi generasi pemimpin itu memanipulasi mereka. Ini yang harus dicabut. Ini loh tali pusat yang harus dicabut. Mereka sudah anak Tuhan. Mereka anak Bapa. Mereka dikasih Bapa. Tapi trauma masa lalunya. Makanya kemarin kita bicara metanoia. Pola pikir. Realita bukan kebenaran. Firman itu kebenaran. Firman itu menciptakan realita. Anda tidak hidup dalam realita. Anda hidup dengan iman. Amin. Saudara bayangkan seorang gadis yang jatuh cinta pertama kali. Dia beri semua hatinya. Dia berikan seluruh hidup. Perasaannya kepada seorang pemuda. Dan pemuda ini mengkhianati dia. Betapa hancurnya dia. Waktu jalan dia coba pacaran lagi. Dikhianati lagi. Pacaran ketiga kali. Dikhianati lagi. Apa yang dalam belief. Apa yang dalam pikiran. Keyakinan gadis itu. Semua pria pengkhianat. Saya mau tanya bapak-bapak. Apakah semua pria pengkhianat? Tapi semua pengalaman yang berulang. Amin. Jadi saya simpulkan. Kenapa bangsa Israel nggak masuk? Karena mereka anak Bapa, tapi mental mereka budak. Mereka tidak punya hati anak. Mereka gagal mempercayai kebaikan Tuhan yang baik. Saya ingin tunjukkan apa yang dilakukan Tuhan. Tulah 1-9 belum cukup untuk menjebol bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Tulah ke-10, setuju? Apa yang terjadi? Anak sulung Mesir mati. Anak sulung Israel nggak mati. Kenapa? Ada tanda darah. Darahnya siapa? Domba. Lambangnya siapa ya? Yesus. Jadi Bapa untuk mencabut bangsa Israel itu keluar, dia harus bayar apa? Darah putranya. Mahal nggak? Mahal. Anda mau menebus sesuatu, itu tergantung berapa nilai barang atau orang itu buat Anda. Betul? Kalau Anda punya sepeda motor butut, dicuri orang, dia minta tebusan 30 juta. Anda tebus nggak? Enggak lah, ambillah. Ambil. Karena harga sepeda motor butut itu tidak lebih dari 30 juta. Amin. Anda tidak akan menebus sesuai dengan berapa nilai. Nah, berapa nilai bangsa Israel? Seharga putranya. 2 juta orang Israel keluar. Mana turun dari surga tiap hari. Kalau hari ini nasi kotak 3 kali sehari. 1 kali nasi kotak berapa? 20.000. Kali 3 berapa? 60.000. Aquanya berapa? Mari kita coba beri supaya ada gambaran. Tuhan itu keluarkan koceknya berapa? 60.000 plus 10.000, 70.000 per kepala per hari. Kali 2 juta berapa? 140 miliar per hari dia sumbang. Kalau Anda konglomerat beri 140 miliar kepada satu kota, Anda datang ke kota itu dalam konteks Indonesia, Anda diapain? Disembah saudara, diciumi tanganmu, dihormati, betul nggak? Tuhan itu lo diapakan? Diomeli. Sakit nggak? Kalau Anda jadi Tuhan gimana? Simple, gua gampar itu orang. Ini gimana? Keluarlah orang keluaran kocek 140 miliar per hari. Berapa lama? 40 tahun. Anda baru tahu. Tapi mereka nggak percaya.
Dan Tuhan ingatkan ini sebagai contoh. Dan kalau firman berkata seperti itu ada kasusnya. Kenapa? Mereka gagal punya hati anak. Kenapa anak yang hilang itu terhilang? Siapa yang terhilang? Yang hilang bungsu atau sulung? Dua-duanya. Yang bungsu terhilang karena keluar dari kebenaran. Yang sulung terhilang karena tidak mengenal kasih karunia. Tapi keduanya ada benang merahnya. Mereka gagal mempercayai kebaikan Bapa yang baik. Terhilang itu lain dengan tidak selamat. Bangsa Israel itu bukan gambaran orang yang binasa, tidak selamat. Terhilang. Putar-putar 40 tahun. No purpose. Gagal menerima warisan, bukan tidak selamat. Saya punya dasar. Kalau mereka sudah dibuang, kenapa Tuhan menurunkan mana 40 tahun? Betul enggak? Tetap dipelihara. Mereka tetap dilindungi. Mereka tetap umat Tuhan. Anak yang bungsu, itu masih anak atau sudah dibuang? Masih anak. Kenapa dia terhilang? Dia keluar dari rumah Bapak. Karena dia minta warisannya. Sopan enggak? Bapaknya masih hidup dia minta. Kenapa? Saya coba berpikir. Dia selalu mikir, jangan-jangan Bapak ini enggak kasih warisan sama saya. Jangan-jangan kakak diberi lebih banyak. Daripada gua enggak dapat, gua minta dulu. Kira-kira begitu. Jadi dia ragu cintanya Bapak. Diambil. Waktu dia pulang, satu sisi dia rendah hati, tapi satu sisi yang lain, dia nggak pernah berani, dia nggak kenal bapaknya. Dia datang bukan untuk jadi anak loh, minta jadi pegawai upahnya. Dia nggak pernah tahu betapa besar hatinya bapak. Dia nggak yakin, Bapak, aku dosa, aku cuma minta jadi orang upahanmu aja. Tapi yang dia dapat lebih daripada yang dia pikir. Anak yang sulung lebih aneh lagi. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Saya konversikan hari ini. Ini kira-kira orang Kristen, anak Tuhan yang minggu suka bolos atau selalu datang ke kebaktian? Selalu. Jemaat biasa atau pelayanan? Pelayanan ini. Oh, orang pelayanan bisa terhilang. Ya. Apa terhilangnya? Dia bilang, satu anak kambing, engkau belum pernah kasih sama saya. Dengan kata lain, engkau medit, engkau pelit. That's paradigmanya. Bapak pedit. Ini orang pelayanan, ini secara moral, dia gak berdosa. Betul? Tapi dia gak punya hati anak. Saya gak tanya Anda anak Tuhan gak? Semua anak Tuhan, yang ini gak usah dijawab. Tapi apakah Anda dan saya punya hati anak? Belum tentu. Ini paling mendasar. Mental mereka anak, tapi mental mereka pegawai. Anda bukan pegawai. Anda bukan budak. Kita anak. Bapaknya bilang, loh, punyaku itu. Jadi yang membuat anak sulung tidak pernah menerima anak kambing, itu bapaknya atau dia? Dia sendiri. Dia tidak mengalami kebaikan Bapa, bukan karena Bapa tidak menyediakan. Ini loh, ini sumbatnya di sini. Sebagian orang dengar Bapa baik, kok saya tidak ngalami? Anak itu dicintai bukan karena dia hebat, bukan karena dia prestasi, karena dia anak. Ada sesuatu dari diri kita ada di dalam orang itu, darah daging. Ada sesuatu, rohnya ada di situ. Anak. Kalau Tuhan, rohnya ada di kita.
Anak itu apa? Hati anak itu apa? Percaya bapaknya baik. Simple. Hati anak itu percaya bapak itu baik. Nyanyian Daud, sebab dia baik. Tuhan itu bukan cuma kasih, baik. Amin. Apa bedanya Daud dengan Saul? Saul diurapi, tapi Saul nggak pernah punya hubungan anak sama bapak. Daud adalah, Anda boleh baca Mazmur 89. Dia adalah satu-satunya orang, ayat 27, yang dalam perjanjian lama, yang memanggil Tuhan itu Bapa. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku, keselamatanku. Mazmur 89 ayat 27. Apa bedanya Daud dengan Saul? Tiap kali Daud dalam tekanan, dia berseru, minta tolong sama Bapa. Anak itu percaya bapaknya baik. Coba bayangkan, Anda sebagai ayah atau ibu. Hal apa yang paling menyakitkan? Dan apa yang salah satu yang sangat memberkati kita? Yang menyakitkan adalah ini. Ketika orang yang kau cintai, yang kau bela, misalnya Anda seorang ayah atau seorang ibu yang bekerja dengan susah payah menghidupi keluarga, mencukupi, terus anakmu yang kau bela berkata, Bapak jahat, Mama jahat. Itu adalah hal yang menyakitkan, betul ya? Kok jahat gimana? Saya kerja, saya berjerih payah, semua untuk kau. Kau bilang aku jahat, itu gimana? Anda tahu nggak? Itu yang dialami Tuhan. 40 tahun. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Sekalipun Tuhan marah, tapi Tuhan gak berhenti mengasihi. Ini gak melanggar perintah. Karena gak ada 10 perintah Allah. Ngomel itu gak ada. Bersungut-sungut itu tidak ada. Tapi itu menyakiti hatinya. Sebaliknya, hadiah apa yang menyenangkan? Kalau anak saya ulang tahun. Anak saya beli kado ulang tahun. Dia belikan pakai uang. Anak saya masih SMA. Yang kecil. Pakai uang. Uangnya dari mana? Kok bingung? Uangnya dari saya juga. Iya kan? Tapi anak saya bisa memberi kepada saya buah hadiah. Ketika dia percaya bahwa saya mencintai dia. Banyak orang tidak tahu caranya memberi hadiah kepada Tuhan. Saya harus punya karunia. Saya harus bisa pelayanan. Saya harus bisa mimpin pujian. Yes, it is. Ya, tapi ada hal yang bisa dilakukan semua orang. Ketika engkau percaya, dia baik. Bapa, step pertama. Anda tidak diminta mencintai dia. Oh ya, ya. Itu namanya kasih karunia. Kebenaran, kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu kasih karunia apa? Bukan kita yang mengasihi dia. Tapi dia, nah bagian kita apa? Percaya bahwa dia mencintai. Itu memberkati Tuhan. Hati anak. Saya punya teman, kenalan. Saya nggak perlu cerita siapa. Satu hari istrinya berkata begini. Aku sudah lama sakit. Tapi aku nggak berani ngomong sama kamu. Aku boleh ke dokter nggak? Dia tahu maksudnya, suaminya tuh telepon sampai mau nangis. Aku nih bukan boleh ke dokter atau sinsay. Aku boleh ke dokter nggak? Istrinya ngomong itu begini. Aku
kalau ke dokter, kamu mau bayari aku enggak? Ini ngomongnya enggak maki-maki, aku boleh ke dokter enggak? Itu sangat menyakitkan hati. Kenapa? Seolah itu dia bilang ini, Pak, aku ini loh sejahat apa toh Pak? Masa istriku berkata, aku ini mau bayarin enggak? Ya pasti mau toh Pak. Pria-pria memang banyak yang gagal mengasihi istrinya. Tapi banyak istri-istri yang terjebak menganggap suaminya jahat. Padahal dia belum sempurna, masih agak baik. Tapi dia sudah pikir, oh jahat. Loh, ya benar-benar. Loh. Kenapa? Saya bilang, ini orang pelayanan. Ini orang yang ibunya ini, istrinya, punya karunia nubuat. Tapi metanoyanya, suami jahat. 2 perkara. Waktu kecil dia lihat bapaknya jahat sama mamanya. Atau dia diracuni sama ibunya yang sakit hati sama ayahnya. Pokoknya papa itu medit, pelit. Jadi masuk, suami pelit, suami jahat. Saya bicara ini dalam realita. Banyak orang gagal mempercayai kebaikan Tuhan. Kalau dilihat pikiran sadarnya, oke, ya Tuhan baik. Alam bawah sadar. Sebagian orang begini, Tuhan itu cuma kadang-kadang baik. Atau yang paling banyak, Tuhan itu baik tapi sama dia. Bukan sama saya. Sama saya enggak tuh. Saya mau tanya, Anda punya hati anak enggak? Hati anak itu seperti apa? Saya temukan dalam diri Ishak sebagai gambaran Yesus. Saudara, bagaimana itu? Saya baca peristiwa pengorbanan berkali-kali. Enggak lihat. Tiba-tiba saya lihat. Ini Ishak itu sinyo 12 tahun. Abraham dapat perintah, korbankan anakmu. Abraham bergumul, tapi dia taat. Dia ajak Ishak. Ishak ini jalan. Tang. Yang gotong kayu bakarnya siapa? Ishak. Kalau Anda naik gunung, ranselnya, Anda punya anak laki 12 tahun, ranselnya dia bawa, Anda nggak bawa ransel, kira-kira gimana? Kalau anak saya protes pasti, Pak, saya yang bawa, abot Pak. Yang bawa siapa? Ishak. Lalu dia tanya, Bapak, ini kayunya udah siap, apinya udah bawa, korbannya mana? Abraham tercapek-capekan, tapi dia coba berkelit. Nanti di sana nak, Tuhan Jehovah naik lagi di atas gunung. Wah, mezbah dibangun, kayu disiapkan. Si anak ini tanya lagi, Bapak, kayunya udah siap, mezbahnya, korbannya mana? Tiba-tiba Abraham nangis, memeluk Ishak. Anakku, ini imajinasi saya. Anakku, kenapa Papa nangis? Korbannya itu ya kamu. Kalau Anda jadi Ishak gimana? Lari. Kalau itu Ismail, dia rebut pisaunya, dia bunuh bapaknya. Kira-kira dia keledai liar. Ini bedanya. Dan saya tiba-tiba lihat Ishak itu tidak lari. Permisi ya, saya pakai istilah, ini edan. Saya bayangkan, loh kok saya Pak? Ya nggak tahu, Tuhan ngomong. Loh ya,
Dia kedip-kedip ini. Kalau memang Tuhan mau dan Papa memang minta aku seperti itu, Nyu bersedia. Kalau Anda punya anak kayak gitu gimana? Kalau Anda konglomerat, Anda punya anak kayak gitu. Saya percaya kita akan ngomong gini, nak, kangko kok nurut ya? Gini aja nak, kalau engkau hidup nanti perusahaannya Bapak tak kasihkan kamu semua. Itu loh Yesus. Ayub 13:15. Terjemahnya sangat-sangat berbeda. Lihat ia hendak, bahasa Indonesianya, membunuh aku. Bahasa Inggrisnya enggak gitu. Sekalipun ia membunuh aku, sekalipun ia menyembelih aku percaya. Saya bilang, dibunuh, percaya. Kita mungkin belum punya hati seperti itu. Dibunuh, percaya. Hati siapa? Saudara, saya waktu SD pegang ayam disembelih, berontak. Saudara. Tapi family saya ke Mongol, dia melayani, dibawakan domba, dibuat sop kambing, domba. Di depan dia, domba itu disembelih. Domba itu disembelih, enggak berontak. Domba itu gede, disembelih, diem. Gambaran siapa? Yesus. Kenapa dia punya? Dia punya contoh hati seorang anak. Nak, kamu naik ke kayu salib, mati di sana. Bapa, kalau boleh, lewatkannya. Yesus enggak takut mati. Takut apa? Takut menerima murka orang pribadi yang dia cintai dan mencintai dia. Sebab penderitaan paling besar ketika engkau dibenci oleh orang yang kau cintai. Setuju? Dan Yesus di atas kayu salib menerima murka siapa? Bapa. Dia nggak pernah mengeluh. Salib penderitaan. Yang dia keluhkan siapa? Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau ninggalkan aku? Nak, kau naik. Jangan Bapak, aku nggak bisa bermusuhan sama engkau. Tapi kalau engkau nggak mati, begundal-begundal ini nggak selamat semua. Baik Bapak, anak bersedia. Makanya Bapak bilang, karena dia taat, maka dia dianugerahi nama di atas segala nama. Dia punya hati anak. Anda anak Tuhan, tapi masalahnya Anda punya hati anak enggak? Dan saya melihat ketika gereja konflik, banyak anak Tuhan kok dibunuh, dicubit, balas nyulek. Banyak pendeta gampang tersinggung. Banyak orang yang melayani Tuhan mudah tersinggung. Kita perlu bertumbuh lanjut, tapi ini dasar. Kita perlu punya hati anak. Amin. Haleluya. Simple. Hadiah yang kita bisa bawa. Bukan hanya pelayanan, bukannya karunia. Percaya dia baik. Tidak berarti keadaannya selalu baik. Tapi percaya dia baik. Kenapa Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya? Karena Tuhan ingin Abraham merasakan apa yang dia rasakan. Dan Ishak gambaran Tuhan Yesus, putranya. Hati Bapa dan hati anak. Apakah kita punya hati anak? Percaya dia baik.
Sekalipun di tengah keadaan yang kurang baik, Dia baik. Amin. Berhenti menjadikan diri kita korban, victim, kambing hitam. Banyak orang hidup dengan paradigma gara-gara kamu, gara-gara keadaan. Tuhan bisa membuat yang paling jelek menjadi kebaikan. Haleluya. Siapa mau ngasih hadiah buat Tuhan? Caranya gimana? Percaya Dia baik. Tuhan senang. Satu hari anak saya mau pinjam mobil. Pak, aku boleh pinjam mobilnya sama teman-teman. Soalnya ada acara khusus. Saya bilang, kamu pinjaman. Kamu kan anak papa. Papa sayang kok sama kamu. Dalam kesempatan-kesempatan seperti itu saya sampaikan. Papa sayang, I love you so much. You are my son. Bukan berarti engkau hebat, lebih hebat dari orang lain. No, bukan karena prestasimu. Anak saya cukup pintar. Anak saya cakep paling tidak di mata saya. Tapi saya mengasihi dia bukan karena dia cakep. Bukan karena dia pintar. Amin. Because he is my son. Saya dapat satu doa yang diajarkan. Simple doanya. Heidi Baker. Dia cerita dalam pergumulan. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma bisa lakukan begini. Dia bilang, Daddy, help me. Ketika kita dalam kesesakan, kita berseru, Tuhan, tolong. Tahun 2012, singkat aja, saya dengar sebuah lagu yang bagus. Tapi saya nggak pernah dengar waktu itu pelayanan minggu. Saya pulang, saya sedang menulis buku yang saya bawa ini, True Devotion. Engkaulah jalan yang sempurna dalam kasih-Mu. Nah, kok enak? Saya download, saya tayangkan di YouTube. Saya bilang, waduh lagu ini enak. Sambil saya nulis, saya dengerin. Saya nggak sedang berdoa, saya sedang nulis. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ditarik masuk dalam hadirat Tuhan. Saya larut dalam hadirat Tuhan. Saya mulai typing itu, mengetik itu 10:30 malam. Saya melarut dalam hadirat Tuhan, nyembah. Tiba-tiba saya melihat satu vision. Flashback hidup saya. Tuhan tunjukkan tahun ini engkau dalam kesesakan. Engkau sudah putus asa, engkau teriak sama aku. Apa yang terjadi? Tuhan tunjukkan, iya aku ditolong. Tahun ini, iya aku ditolong lagi. Aku ditolong lagi. Terus saya berseru, Tuhan terima kasih. Tiap kali aku berseru kepadamu, engkau menolong aku. Benar Tuhan, saya bilang. Saya nyembah. Selesai, akhirnya reda. Saya buka mata. Jam berapa saudara? 1:30 pagi. Semua udah tidur. 1:30 berarti hari apa? Senin. Tahun 2012. Dan apa artinya hari Senin? Oh, enggak ada artinya. Tapi tahukah Anda, hari itu, Senin itu, hari ulang tahun saya. Istri saya masih tidur. Dan saya tahu, dia ingin menyampaikan. Saya langsung ini, Tuhan kok tahu ya ulang tahunku ya? Kok bisa yang kau melawat aku di hari ulang tahun saya? Itu Bapa. Amin. Dan Tuhan ingin ngomong, aku penolongmu. Aku Bapamu. Dan bulan itu saya dapat berkat secara jasmani. Nilainya besar sekali. Dan saya tahu itu hadiah ulang tahun dari Bapa. Itu Bapa. Kita bukan budak, kita bukan pegawai. Kita anak. Kalau belum punya, minta, beri aku hati seorang anak. Nikmati jadi anak. Haleluya. Percaya dia baik. Step
pertama dalam semua iman. Makanya pintu gerbang apa? Mengucap syukur. Pujian, penyembahan. Sebelum Anda menyembah, Anda harus belajar. Percaya dia baik.